pastikan bahwa seluruh kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah dibantu oleh relawan-relawan dari non-pemerintah terus bekerja, dan yang di depan adalah BNPB. Bumi Nusantara lagi-lagi harus berjuang melawan amukan alam. Terkepung dalam genangan yang memakan korban. Hujan yang mengguyur berbagai wilayah di Indonesia menyebabkan banjir yang melumpuhkan kota dan desa. Ribuan rumah terendam, jalan-jalan berubah menjadi sungai dan tangis pun pecah lantaran seluruh harta terbawa banjir tanpa sisa. Tak hanya itu, banjir yang menerjang bahkan juga memakan korban nyawa. Begitu banyak duka dan kehilangan, namun yang dapat dilakukan hanya berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Lantas, kapankah bencana banjir di bumi pertiwi bisa benar-benar berakhir? Saya, Syafaati Suryo, inilah Inside Story. Selasa 4 Maret 2025, sejumlah kawasan di Jabodetabek terendam banjir usai diguyur hujan deras sejak Senin malam. Tak kuat menahan debit air, Kali Ciliwung pun meluap hingga menyebabkan banjir di sejumlah titik di Jakarta. Salah satunya di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur. Selain itu, kawasan Jati Asih menjadi kecamatan terparah yang terdampak banjir di Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jakarta mencatat ada 122 RT di 23 kelurahan di Jakarta yang terendam banjir. Ketinggian air yang tertinggi mencapai hingga 4 meter, yakni di kawasan Jakarta Timur.
Di hari yang sama, banjir setinggi 50 hingga 75 cm juga merendam kawasan Kedoya, Jakarta Barat. Akibat banjir, moda transportasi umum yang biasa melintasi Kedoya terpaksa berhenti beroperasi. Banjir merendam kawasan Kedoya dengan ketinggian air 50 hingga 75 cm. Warga yang tinggal di apartemen tetap bertahan di tempat tinggal mereka. Sementara sebagian warga lain memilih mengungsi ke rumah kerabat mereka. Selain merendam rumah warga, banjir juga membuat sejumlah ruas jalan ditutup sementara. Moda transportasi umum yang biasa melintas di kawasan ini juga terpaksa berhenti beroperasi. Sementara itu di Kampung Cililitan Kecil, Kramat Jati, Jakarta Timur, banjir hingga 5 meter merendam permukiman warga. Banjir terjadi akibat luapan aliran Kali Ciliwung. Banjir di Kampung Cililitan Kecil, Kramat Jati, Jakarta Timur awalnya setinggi 3 meter. Namun debit air terus meningkat hingga mencapai 5 meter. Tingginya permukaan air membuat warga tidak sempat menyelamatkan barang berharga. Warga diungsikan sementara di kampus Binawan yang tak jauh dari permukiman warga. Di rumah ada 3 meter. 3 meter? Sekarang Mungkin lebih. bisa lebih? Pinggir kali. Oh, masih naik. Tadi rumah kelelep semua atau sampai atas kepala? Nah, itu Ibu mengungsi pada saat air setinggi apa, Bu? Udah tinggi pakai ini ya, perahu. Oh, Ibu dievakuasi tadi. Ya, banjir di Jakarta bahkan memakan korban jiwa. Bocah berusia 3 tahun meregang nyawa karena terbawa arus saat hendak dievakuasi dari rumahnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Korban bernama Ataris Al-Saki sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Sejumlah kerabat dan tetangga terus berdatangan untuk menyampaikan duka cita. Puluhan warga Kebon Baru Tebet, Jakarta Selatan mengiringi pemakaman almarhum Ataris Al-Saki. Batita yang berusia 3 tahun meninggal dunia terseret arus banjir pada Selasa kemarin. Ayah korban ikut ke pemakaman tak kuasa menahan kesedihan. Sementara kediaman rumah korban terus didatangi pelayat untuk menyampaikan duka cita. Saat proses evakuasi, Batita tersebut ditemani ayah dan kakaknya. Akibat derasnya arus Kali Ciliwung, perahu karet yang ditumpangi mereka bersama tim SAR terbalik hingga menyebabkan sang Batita terbawa arus. Sementara kakak korban berhasil diselamatkan. Proses pencarian memakan waktu hingga 9 jam, di mana korban baru ditemukan sekitar jam setengah 1 malam, tepat di belakang musola Gang Perintis saat air mulai surut. Korban ditemukan dalam kondisi badan kaku dan sudah tidak bernyawa. Tapi saya koordinasi sama yang ibu korban, katanya belum ada yang masuk, belum ada yang nyari. Jadi akhirnya dicari itu sama warga situ yang tahu medan itu. Warga situ ikut membantu mencari dari kejadian sampai akhirnya alhamdulillah ketemu di pukul 00.30 dini hari tadi. Itu diketemukan saat arusnya udah mulai surut, banjirnya udah mulai surut. Diketemukan katanya di dekat di belakang musola, di bawah saung, posisi korban itu lagi telentang. Katanya udah kaku, udah nggak bernyawa lagi. Terus itu ditemuin sama temennya suami korban. Seperti diketahui, banjir yang terjadi di kawasan Tebet Selasa kemarin terbilang cukup parah, mencapai 2 meter lebih. Tingginya permukaan Kali Ciliwung mengakibatkan kali meluap dan menggenangi pemukiman. Ya, titik banjir yang cukup parah juga terjadi di kawasan Mega Bekasi Hypermall yang berada di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pusat perbelanjaan ini terendam banjir hingga 1,5 meter. Para pengunjung mal sempat panik saat air tiba-tiba masuk dan menggenangi lantai dasar mal. Tanggul Bekasi jebol
kita terperang. Para pengunjung Mega Bekasi Hypermall Marga Jaya Bekasi Selatan Kota Bekasi, Jawa Barat ini panik saat air tiba-tiba masuk dan mengenangi lantai dasar mall Selasa siang. Pengunjung berteriak dan berlarian ke arah eskalator untuk menyelamatkan diri. Sejumlah pedagang berupaya menyelamatkan barang dagangannya. Air mengalir dengan deras hingga sejumlah kursi dan etalase pedagang terbawa arus. Air yang menggenangi pusat perbelanjaan membuat puluhan tenan terendam banjir setinggi 1,5 meter. Tak sedikit pedagang yang tak sempat menyelamatkan barang-barang dagangannya. Bahkan sejumlah mobil yang terparkir ikut terendam banjir. Diduga kerugian akibat banjir di pusat perbelanjaan ini mencapai miliaran rupiah. Cepat datang airnya langsung jam. Ada pemberitahuan sebelumnya dari manajemen? Kalau dari manajemen Korotio sih nggak ada info sih. Kayak yang lain juga, tenan-tenan lain juga nggak ada info. Di Kampung Lebak, banjir setinggi 1 meter merendam ratusan rumah warga. Banjir disebabkan kiriman air dari Bogor hingga menyebabkan Kali Bekasi meluap. Ketinggian air yang mencapai lebih dari 1 meter membuat warga harus dievakuasi menggunakan perahu karet. Ayo duduk. Ibu lagi. Nah, aku enggak. Iya, kayaknya mau kerja. Oh iya. Iya. Kasih ya, Pak. Iya. Sekarang lagi, Bu. Petugas gabungan mengevakuasi warga terdampak banjir menggunakan perahu karet di Kampung Lebak, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Banjir merendam ratusan rumah warga sejak Senin dini hari akibat luapan air Kali Bekasi yang berada di belakang permukiman. Ketinggian air mencapai 110 cm dan melumpuhkan aktivitas warga. Sebagian warga yang rumahnya terendam banjir terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi. Sementara sebagian lainnya memilih bertahan di rumah masing-masing. Ada setinggian mah di dalam rumah, tapi kalau di luar misalnya ada segini. Daerah itu paling dalam seberapa sih? Hah? Yang paling dalam? Paling dalam, segenteng ya Tete ya? Ada segenteng seleher. Paling belakang tinggi seleher, apalagi saya udah malah tali di belakang. Karena kali Cekes dengan Cilengsi sudah top level 575 semalam. Nah, jam 1 sampai ke Pawar, kemudian juga Mulengkak sampai dengan Lebak. Nah, Lebak ini jam 1 sudah mulai air masuk ke warga. Banjir di wilayah ini disebabkan kiriman air dari Bogor yang membuat aliran Kali Bekasi meningkat dengan ketinggian maksimal mencapai 575 cm pada Senin dini hari. Warga terdampak berharap bantuan logistik dari pemerintah bisa segera disalurkan. Ya, dampak banjir yang melanda Jabodetabek khususnya di kawasan Bekasi membuat sejumlah fasilitas rusak. Seperti yang terjadi di Rumah Sakit Umum di Hasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi, Jawa Barat yang rusak akibat terendam banjir. Usai terendam banjir, sejumlah fasilitas di RSUD Hasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi, Jawa Barat mengalami kerusakan. Kerusakan fasilitas terjadi pada lift pasien yang mati, panel listrik, hingga genset yang berimbas padamnya aliran listrik di 2 gedung. Tak hanya itu, basement gedung A RSUD Kota Bekasi juga terendam banjir setinggi 2 meter. Kita melihat fasilitas RSUD yang telah kena banjir kemarin cukup parah. Beberapa yang gedung C ini memang yang terendam. Ada 2 jadi hal memang karena terendam itu ada namanya trafo PLN dan juga kemudian tentunya panel-panel listrik yang terendam. Jadi harus dimatikan listriknya. Hari ini sedang diperbaiki. Kita harapkan mudah-mudahan besok. Tapi tanpa juga kita tidak mengurangi pelayanan masyarakat. Sementara itu, jembatan Kemang Pratama yang berada di Kota Bekasi ambruk akibat banjir dan luapan Sungai Bekasi.
Beginilah kondisi jembatan Kemang Pratama yang ambruk akibat banjir dari luapan Sungai Bekasi. Jembatan ini merupakan salah satu akses utama bagi warga menuju perumahan Kemang Pratama. Pihak kepolisian pun memperlakukan rekayasa lalu lintas untuk mengatasi terputusnya jalan akibat jembatan ambruk. Nekat menerjang banjir yang arusnya cukup deras, sebuah mobil terseret banjir. Pengemudi pun berupaya menyelamatkan diri melawan arus yang deras. Inilah video warga yang merekam sebuah mobil jenis SUV hanyut terseret banjir di Kampung Nawit, Kecamatan Setu, Bekasi. Awalnya mobil tersebut nekat menerjang banjir. Namun derasnya arus membuat pengemudi kehilangan kendali. Warga yang menyaksikan kejadian ini berteriak histeris, menyuruh pengemudi untuk keluar dari mobil. Pengemudi pun akhirnya loncat keluar mobil, tapi sayang ikut terseret arus hingga ke tengah danau. Pengemudi berusaha untuk berenang menyelamatkan diri ke tepian. Setelah pengemudi berhasil menyelamatkan diri, warga pun bergotong royong untuk mengeluarkan mobil yang terseret arus. Selain merendam permukiman warga, banjir juga menggenangi akses ke stasiun Bekasi, Jawa Barat. Meski demikian, banjir tidak mengganggu operasional stasiun Bekasi. Banjir di Jalan Juanda yang terletak bersebelahan dengan stasiun Kota Bekasi ini berasal dari luapan anak Sungai Bekasi. Genangan banjir tidak sampai masuk ke dalam area stasiun sehingga operasional stasiun Bekasi dapat berjalan seperti biasa. Genangan banjir setinggi 60 cm juga mengakibatkan kemacetan panjang di sekitar stasiun. Pasalnya, ratusan motor dan mobil berhenti di pinggir jalan, menunggu genangan banjir surut. Banjir juga menggenangi area parkir sepeda motor di sisi selatan stasiun Bekasi. Banjir juga menerjang 2 kecamatan di Karawang, Jawa Barat. Derasnya banjir mengakibatkan jembatan Cicanggo penghubung antara Karawang Bogor amblas. Banjir melanda 2 kecamatan di Karawang, yaitu Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Teluk Jambe. Tercatat sebanyak 924 rumah dan 1.051 orang terdampak banjir akibat luapan Sungai Cibeet. Ketinggian banjir pun bervariasi mulai dari 1 meter hingga 3 meter. Banjir di Karawang, Jawa Barat akibat luapan Sungai Cibeet juga merendam akses jalan hingga ketinggian air 1 meter lebih. Akibatnya jalur Karawang Bogor lumpuh. Jembatan Cicangor yang menjadi penghubung antara Karawang Bogor amblas dan tak bisa dilintasi oleh semua kendaraan. Puluhan kendaraan truk dan pribadi terjebak hingga 12 jam lebih. Kemacetan kendaraan mengular hingga 1 kilometer lebih. Sementara itu, banjir bandang yang melanda Kecamatan Cisarua Bogor pada Senin 3 Maret 2025 memakan korban. 1 warga tewas setelah sebelumnya hilang terbawa arus banjir. Tim SAR gabungan mengevakuasi Asep Mulyana, korban hanyut akibat terseret arus banjir bandang di Kampung Pesanggerahan, Desa Citeko Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin pagi. Korban ditemukan jauh dari lokasi kejadian, yakni di Kecamatan Megamendung, atau sekitar 8 km dari lokasi terseret arus. Jasad korban ditemukan usai 12 jam pencarian dengan kondisi masih berpakaian lengkap dan terdapat luka di bagian kepala.
Saat kejadian, korban bersama keluarganya tengah berada di dalam rumah, namun karena posisi rumah berada di bibir sungai, korban terseret arus banjir bersama rumahnya. Meninggal dunia. Atas nama siapa, Pak? Atas nama Bapak Asep Mulyana. Titik hilangnya beliau sampai titik ditemukan di sini dari Cipeko, ditemukan di daerah Megamendung, kurang lebih sekitar 7-8 kilo. Banjir dan tanah longsor melanda 4 desa di kawasan Hulu Air Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibat hujan deras yang melanda wilayah tersebut sejak Minggu siang. Sejumlah rumah warga dan fasilitas umum mengalami kerusakan akibat peristiwa ini. Sebelumnya, hujan deras yang mengguyur kawasan Puncak Bogor pada Minggu malam 2 Maret 2025 memicu banjir di wilayah sekitarnya. Banjir diantaranya menerjang kawasan Puncak dan sekitarnya. Hujan deras yang mengguyur kawasan Puncak Bogor memicu banjir di wilayah sekitarnya. Banjir diantaranya menerjang kawasan Puncak hingga menyebabkan akses jalan 2 desa terputus. Warga panik menyaksikan derasnya air yang memasuki permukiman mereka. Sejumlah jalan di wilayah ini menjadi tersendat akibat longsor dan beberapa kendaraan terbawa arus. Bantuan, pensiunan landing, Banjir juga menyebabkan 2 desa, yakni Desa Tugu Utara dan Tugu Selatan di Kecamatan Cisarua terendam banjir. Rumah kerendam, toko kerendam, Selain rumah, terjangan banjir juga memutus jembatan dari 2 desa tersebut. Sementara itu, Pemkab Bogor telah berkoordinasi dengan dinas terkait dan masyarakat diimbau agar tetap waspada. Hujan cukup lebat dari tadi siang. Masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Barusan sudah ada laporan dari Cisarua, Puncak, Desa Tugu. Ada banjir dan saya sudah laporkan langsung juga ke Pak Bupati dan Pak Bupati sudah monitor. Maka untuk warga masyarakat agar tenang, jangan panik dan tetap waspada. Tidak hanya itu, kawasan res area Gunung Mas juga dilanda banjir bandang dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Pemirsa, selain banjir, hujan deras berjam-jam di Kota Bogor membuat turap setinggi 3 meter longsor dan menimpa balita hingga tewas. Sementara sang ibu mengalami luka patah tulang. Longsor tebing setinggi 20 meter di Komplek Mutiara Bogor Raya, Kota Bogor terekam CCTV. Warga yang memarkir kendaraan di dekat titik longsor panik dan memindahkan mobil mereka. Longsor turap akibat pondasi ambrol tergerus hujan dan debit kali baru. Longsor di Kota Bogor menelan korban jiwa. Seorang ibu 29 tahun dan balitanya warga Babakan Poncol, Ciluar, Kota Bogor tertimbun longsor turap setinggi 3 meter. Korban balita berusia 11 bulan tewas tertimbun bongkahan beton besar, sementara sang ibu patah tulang. Posisinya adalah terhimpit oleh material TPT di bagian kepala. Begitu. Tak hanya di Pulau Jawa, banjir juga melanda Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Derasnya terjangan banjir membuat jembatan Sungai Oyo di Nias Barat ambruk. Akibatnya 1 kabupaten terisolir.
Inilah detik-detik ambruknya jembatan Oyo di Desa Tuluna, Kecamatan Bandehe, Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara. Ambruknya jembatan Oyo ini akibat tingginya curah hujan hingga banjir beberapa hari belakangan di Kepulauan Nias. Tidak ada korban jiwa akibat ambruknya jembatan ini. Robohnya jembatan terpanjang di Nias Barat ini maka dipastikan satu kabupaten, yakni Nias Barat, akan terisolir. Warga berharap jembatan Oyo ini segera diperbaiki oleh pemerintah. Hujan yang sangat tinggi beberapa hari ini sehingga jembatan Oyo ini putus total dan ini mengakibatkan terisolirnya beberapa kecamatan di Kabupaten Nias Barat. Hampir beberapa kecamatan yang terisolir dan ini menyebabkan masalah baru dan menyebabkan harga-harga pada naik. Korban tidak ada dan kebetulan lalu lintas lagi kosong ketika jembatan Oyo ini ambruk. Pasca ambruknya jembatan Sungai Oyo masih belum ada tindakan dan penanganan cepat dari pemerintah daerah setempat. Ya, apa solusi yang paling tepat untuk mengatasi banjir yang melanda? Selengkapnya usai jeda. Pastikan bahwa seluruh kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah dibantu oleh relawan-relawan dari non-pemerintah terus bekerja dan yang di depan adalah BNPB. Pemirsa, bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah turut menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut Presiden Prabowo langsung menginstruksikan BNPB untuk segera menangani banjir yang melanda wilayah Jabodetabek. Arahan terkait banjir ini diberikan Prabowo dalam acara taklimat dan buka puasa bersama Kabinet Merah Putih di Istana Negara Rabu 3 Maret 2025. Juga bilang bahwa ada beberapa daerah yang sekarang mengalami kebanjiran dan sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana untuk segera ditangani. Presiden juga mention tadi soal Bekasi bahwa sudah berkoordinasi dengan penanggulangan bencana. Pak, apakah ada bantuan Pak dari Pak Presiden untuk bantuan sosial seperti itu? Detailnya saya belum dapat informasi. Tapi pasti akan ditanggulangi sebaik-baiknya karena sudah ada arahan langsung dari Presiden kepada Badan Penanggulangan Bencana. Gotong royong menangani banjir, pemerintah Provinsi Jakarta membantu mengirimkan truk sampah guna mempercepat pembersihan lokasi terdampak banjir. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta penanganan banjir di Bekasi dilakukan cepat dan efektif. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya turun langsung ke lokasi hingga berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk mengirimkan truk sampah. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi penumpukan sampah yang mulai mengganggu di sejumlah wilayah terdampak. Bima Arya meminta bantuan armada truk sampah untuk mempercepat pembersihan sisa banjir di Bekasi. Pemprov Jakarta akan segera mengirimkan bantuan logistik dan tenaga pengangkut sampah. Langkah ini dipandang sebagai strategi untuk mempercepat normalisasi di wilayah yang terdampak parah. Tim gabungan dari pemerintah Kota Bekasi, DKI Jakarta, dan BNPB terus bekerja untuk menangani penumpukan sampah, memeriksa kondisi infrastruktur, dan membantu warga yang masih terdampak.
Kita akan bantu pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan pembersihan. Jadi kami keliling melihat masih banyak rongsokan sampah yang menumpuk ya, ada tempat tidur, lemari dan lain-lain. Warga itu nggak mampu dan pemerintah Kota Bekasi juga kapasitasnya harus dibantu. Ya, kami paling tidak sudah mengupayakan. Tadi saya telepon langsung Mas Pramono Anung Gubernur Jakarta yang akan mengirim truk sampah bala bantuan begitu ya. Termasuk tenaganya, tenaga yang bersih-bersih itu akan kita bantu juga. Selain itu, Wamendagri Bima Arya Sugiarto juga mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat proses pemulihan. Bima menegaskan untuk antisipasi banjir susulan, maka posko BNPB harus dipastikan logistiknya. Yang berikutnya juga diperlukan alat berat ya untuk melakukan pembersihan. Nanti alat berat juga akan kami kirim ke sini dari pemerintah sekitar ya. Yang utamanya yang langsung bersedia adalah pemerintah Provinsi Jakarta gitu. Namun kita pastikan juga tentunya akses ke sini ini bisa dilalui. Nah, karena itu tadi saya minta Pak Wali Kota, Pak Dirjen Abril di sini dari Kemendagri mengkomunikasikan ini dengan teman-teman kepolisian, teman-teman TNI untuk mengatur lalu lintas, jangan sampai tersendat. Mitigasi yang biasa dilakukan terkait dengan banjir di seputar Jabodetabek Punjur ini adalah memastikan ketika ada peringatan atau early warning dari BMKG, maka dihimbau para camat lurah untuk meminta warga tidak berada di lokasi rawan di lintasan itu, gitu. Apalagi di daerah-daerah yang memang langganan banjir, bisa di lintasan sungai, di pemukiman, itu langkah pertama. Langkah kedua, ya tentu kita melakukan semaksimal mungkin upaya-upaya normalisasi, ya saluran, pengairan dan sebagainya begitu. Nah, itu yang bisa dilakukan. Tapi saya kira yang sangat diperlukan sekarang adalah penanganan jangka panjang. Ini kan sebetulnya sudah dibangun turap ini setinggi 6 meter pada tahun berapa Pak Wali? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Tapi ternyata kurang juga. Ya artinya mau dibangun berapa meter lagi? Ya kalau ditambah lagi kan bukan seperti itu. Artinya harus ada penanganan terintegrasi di hulu. Di hulu seperti apa? Nah, karena itu nanti kita akan koordinasikan solusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang ada di lintasan dari hulu ke hilir ini untuk langkah-langkah penyelesaian secara permanen mulai dari hulu. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf langsung menerjunkan tenaga kebencanaan ke berbagai titik terdampak. Kemensos fokus pada 2 klaster, yakni logistik dan lokasi penampungan. Bahwa seluruh kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah dibantu oleh relawan-relawan dari non-pemerintah terus bekerja, dan yang di depan adalah BNPB. Kementerian Sosial dalam menangani masalah bencana fokus pada 2 klaster, logistik dan shelter. Sementara banyak juga para relawan-relawan dari berbagai organisasi, dan tentu yang di depan dalam hal ini sekarang adalah BPBD atau juga dalam koordinasi BNPB, khususnya dalam urusan evakuasi. Semua sudah di lapangan dan tenaga-tenaga terlatih kita lihat semua juga sudah berusaha untuk mengevakuasi di tempat-tempat pengungsian yang disediakan maupun pengungsian secara mandiri. Namun demikian dukungan dari Kementerian Sosial maupun dari pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta maupun Jawa Barat dan Kabupaten Kota Bekasi Bogor terus mengalir ya, utamanya untuk di daerah-daerah terdampak. Mulai dari kasur, bantal, obat-obatan, pakaian untuk ibu-ibu, makanan untuk anak-anak ya, dan juga ada tenda-tenda yang disiapkan, semua itu untuk supaya mereka paling tidak setelah dievakuasi mendapatkan tempat pengungsian sementara yang layak. Sementara logistiknya di samping dikirim makanan-makanan siap saji, juga disiapkan dapur umum. Jadi ada dapur umum yang sekarang sudah beroperasi, salah satunya yang sudah beroperasi itu adalah di Jati AC, kerjasama pemerintah kota Bekasi, pemerintah kabupaten Bekasi, dan juga dengan Kementerian Sosial.
Pemirsa, berbagai cara dilakukan untuk menanggulangi banjir. Salah satunya upaya modifikasi cuaca. Ribuan kilogram garam disemai di langit Jawa Barat demi mengurangi curah hujan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaksanakan operasi modifikasi cuaca selama 16 jam sejak Selasa 4 Maret 2025. Upaya ini dilakukan dengan kerjasama berbagai pihak termasuk BMKG. Dalam prosesnya disiapkan ribuan kilogram natrium klorida dan kalsium oksida dalam karung yang diletakkan di dalam pesawat. Karung-karung ini dilepaskan di udara. Berikutnya dipastikan kondisi kelengkapan dan fungsi pesawat yang diterbangkan di sejumlah titik awan. Pesawat terbang berkali-kali di udara selama total 16 jam. Saat terbang di udara, petugas langsung merobek karung-karung yang berisi natrium klorida dan kalsium oksida untuk disemai di awan dan menekan potensi hujan dengan intensitas tinggi. Sebanyak 9.000 kg NaCl dan 2.000 kg CaO disemai di langit Jawa Barat. Kapur yang ditaburkan di gumpalan asap bersifat mengeluarkan panas dan dapat mengurai partikel gas. Akibatnya, asap hilang dan radiasi matahari bisa menembus ke permukaan bumi. Petugas juga terus memantau potensi hujan ekstrim di udara dan kondisinya, sehingga bisa memantau cuaca terbaru. Kepala BNPB Letjen Suharyanto menyatakan operasi modifikasi cuaca dilakukan terus-menerus untuk mengurangi intensitas hujan di kawasan rawan banjir. Modifikasi cuaca akan dilakukan hingga 8 Maret 2025. Berkolaborasi, bekerja sama. Yang dilakukan adalah sumber bencananya ditahan. Jadi kalau kita melihat dari semalam sampai hari ini tidak hujan, itu karena ada operasi modifikasi cuaca. Jadi sekarang ini kita punya teknologi, kalau diprediksi hujannya deras itu bisa dikurangi, bisa dialihkan. Nah ini buktinya. Nah, operasi modifikasi cuaca itu akan dilakukan terus. Paling tidak yang tahap pertama ini tanggal 8 ya, sampai tanggal 8, sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu yang rumahnya di Kota Bekasi yang terkena dampak ini bisa segera kembali ke. Kita juga dukung alat-alat pembersih, ada pompa-pompa kecil ya. Kemudian yang rumahnya rusak ringan, nanti Pak Wali Kota akan mendata. Rusak sedang, Pak Wali Kota akan mendata. Itu dapat bantuan dari pemerintah. Ya, yang rusak ringan, rusak sedang, nanti ada kriterianya. Ada kriterianya. Ya, kemudian yang rusak berat, yang memang hancur, itu juga nanti dapat penggantian dari pemerintah. Ya, Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau kondisi pasca banjir di Jakarta menggunakan helikopter. Peninjauan dari udara dilakukan selama sekitar 1 jam mengelilingi kawasan terdampak banjir. Peninjauan dilakukan menggunakan helikopter Agusta Westland milik Polri. Pramono didampingi pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jakarta Ika Agustin Ningrum, Sekretaris Pelaksana BPBD Jakarta Maruli Tua Sijabat, Kakor Pol Airut Bahar Kampolri Irjen Pol Muhammad Yasin, dan Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol RD Caniago. Pantauan tidak hanya dilakukan di wilayah Jakarta, juga Bekasi, Jawa Barat. Meski banjir di seluruh wilayah Jakarta telah surut, namun Pramono mengimbau masyarakat mewaspadai potensi curah hujan tinggi antara 11 hingga 20 Maret mendatang. Sementara itu, pemirsa, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dan Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau lokasi banjir di Duren Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Keduanya juga menggelar rapat koordinasi penanganan bencana banjir bersama sejumlah pihak terkait. Kami
Kamis 6 Maret 2025, Menko PMK Pratikno dan Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono didampingi Wali Kota Bekasi Tri Adianto serta Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengunjungi lokasi terdampak banjir di kawasan Durenjaya, Bekasi, Jawa Barat. Mereka mengunjungi beberapa rumah warga yang mulai surut namun masih menyisakan lumpur. Selain meninjau lokasi banjir, AHY dan Pratikno juga menggelar rapat koordinasi membahas pelaksanaan tanggap darurat bencana banjir. Awas belakang ya. Kita baru saja rapat koordinasi membahas detail baik untuk pelaksanaan tanggap darurat maupun aplikasi. Sebagaimana kita ketahui tanggap darurat berjalan. Masih ada yang mengungsi, kemudian masyarakat yang rumahnya masih membutuhkan bantuan. Kemudian kita masuk juga pada saat yang sama dalam rehabilitasi infrastruktur, terutama layanan publik seperti jembatan yang putus, sekolah yang belum bisa dimanfaatkan, semuanya itu juga harus dipulihkan. Jadi tadi kita membahas detail mengenai itu. Dan di saat yang sama tadi kita juga membahas tentang bagaimana untuk mengurangi risiko bencana yang masa yang akan depan. Jadi kita nanti memberikan usaha sebenarnya kami di PMK dan juga Infrawil sudah membicarakan ini dan memang memberikan pelajaran penting mengenai banjir yang besar ini menjadi pelajaran bagi kita untuk melakukan langkah-langkah yang cepat dan Selain meninjau lokasi banjir, AHY dan Pratikno juga meninjau kondisi jembatan Kemang Pratama Bekasi yang ambles usai diterjang banjir. Agus Harimurti Yudhoyono dan Menko PMK Pratikno meninjau langsung dampak kerusakan jembatan yang berada di Kemang Pratama, Bekasi, Jawa Barat. Selain melihat langsung kondisi jembatan, AHY juga memastikan langkah-langkah penanganan yang akan dilakukan pemerintah. AHY mengatakan akan ada pembangunan jembatan sementara yang dikerjakan oleh TNI Angkatan Darat agar mobilitas masyarakat di kawasan ini dapat tetap berjalan. Nantinya jembatan juga akan diperbaiki secara permanen yang dibantu Kementerian Pekerjaan Umum. Ada sebuah jembatan yang putus ya, ini bisa dilihat langsung hancur ya akibat banjir kemarin. Dan kita lihat juga di sungai ini terjadi penumpukan sampah, bisa dikatakan menyerupai pulau-pulau. Ini juga harus segera bisa dibersihkan. Jadi tentu Pak Wali Kota sudah punya rencana, tentunya akan disupport dari Kementerian PU, termasuk juga dari BNPB. Dan terima kasih di sini ada Pak Kasdim Bekasi yang juga nanti akan berkomunikasi dengan jajaran TNI untuk membantu membersihkan sungai dan juga secara sementara menyiapkan jembatan-jembatan yang dimiliki oleh Satuan TNI AD, khususnya dari ZENI, Satuan ZENI, yang juga memiliki kemampuan untuk bisa melakukan konstruksi cepat dalam masa bencana seperti ini. Jadi mudah-mudahan yang penting itu dulu diutamakan. Setelah itu tentu kita dalam jangka menengah atau jangka berikutnya kita akan lakukan perbaikan secara permanen jembatan yang putus ini. Jadi begitu yang tadi kita lihat juga masyarakat di kiri kanan jalan semuanya masih membersihkan rumah dan pekarangannya karena ini membutuhkan waktu. Ya tadi juga kita mendengarkan ya Pak ya apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kita. Tentunya diharapkan ada bantuan alat-alat berat, termasuk alat sedot lumpur, alat pembersih air yang cukup untuk membersihkan jalan, parit-parit maupun pekarangan rumah mereka. Ya, bencana banjir rupanya tak selalu menjadi kesedihan bagi warga. Informasinya sesaat lagi.
memastikan bahwa seluruh kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah dibantu oleh relawan-relawan dari non-pemerintah terus bekerja, dan yang di depan adalah BNPB. Tak hanya menimpa warga, Presiden RI pun ikut terkena imbas dari banjir yang menerjang. Ramai di media sosial diduga rombongan Presiden Prabowo Subianto menerjang banjir di Bogor, Jawa Barat. Dalam video yang beredar di media sosial, diduga iring-iringan termasuk mobil Maung milik Presiden Prabowo Subianto menerjang banjir. Peristiwa ini terjadi saat Prabowo pulang ke rumahnya di Babakan Madang, Bogor. Iring-iringan harus melewati banjir di Desa Cijayanti, Jumat 28 Februari 2025. Aliran air yang cukup deras tidak menghambat perjalanan rombongan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN Basuki Hadi Mulyono mencuri perhatian saat banjir melanda Bekasi. Mantan Menteri PUPR ini terlihat menerobos banjir yang menerjang perumahannya di Kompleks Pengangiran PU Rawa Semut, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, tampak Basuki Hadi Mulyono menerobos banjir dengan menggunakan motor di tengah kondisi banjir. Kondisi air yang cukup tinggi membuat seorang pria ikut mendorong motor yang dinaiki oleh mantan Menteri PUPR ini. Kawasan di depan kompleks rumah Basuki Hadi Mulyono terendam banjir dikarenakan luapan Sungai Kalimalang yang berada di samping perumahan. Ya, bencana banjir tak selalu menjadi kesedihan bagi warga. Di balik duka akibat bencana, sebagian warga justru melakukan hal-hal lucu dan nyeleneh. Awas Pak, bahaya Pak. Puluhan sapi di rumah pemotongan hewan Harapan Baru, Bekasi Utara terjebak di kandang saat banjir besar melanda. Video ini pun viral dan menuai keprihatinan serta desakan penyelamatan. Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan puluhan sapi terendam banjir hingga hampir tenggelam. Di sebuah rumah pemotongan hewan atau RPH Harapan Baru, Bekasi Utara pada Selasa siang. Sapi-sapi itu terjebak di kandang dan kesulitan bergerak di tengah banjir dengan ketinggian lebih dari 2 meter. Tingginya debit air menyebabkan puluhan sapi ini nyaris tenggelam dan kesulitan bernapas, hingga harus mendongakkan kepala ke atas untuk bisa mengambil oksigen. Banjir yang melanda kawasan RPH Harapan Baru disebabkan hujan deras yang mengguyur wilayah Bekasi dalam beberapa hari terakhir. Banjir menyebabkan saluran air tidak mampu menampung debit air yang meningkat. Beruntung pada Selasa malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, banjir akhirnya surut dan puluhan sapi ini langsung diberi makan. Total sebanyak 61 ekor sapi yang berada di kandang seluruhnya selamat usai terjebak banjir selama lebih dari 12 jam.
Ya, banjir menjadi masalah yang terus berulang dan hingga kini belum menemukan titik terang. Banjir membuat ribuan rumah warga tergenang atau bahkan tenggelam. Sementara yang lainnya harus berjuang di tengah lalu lintas yang lumpuh total atau listrik yang padam. Banjir yang tak pernah berakhir tentunya harus menjadi evaluasi agar bisa segera ditemukan solusi. Semoga solusi yang ditawarkan pemerintah bisa benar-benar mengatasi sekaligus mencegah banjir terjadi lagi. Saya Syafaati Suryo, sampai jumpa.